Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi cuma diterima sebagai office boy gitu kan, dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif gitu kan. Sesuai seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya Bang Tio memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber. Mohon doa restunya supaya channel ini bisa bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya gitu kan. Oke, nah pada episode kali ini kita akan coba melanjutkan pada episode 2 atau 3 episode sebelumnya, yaitu tentang hukum alam semesta ya. Beberapa episode yang lalu saya pernah membahas hukum alam semesta, itu ada 12 gitu kan. Nah, 12 ini eh, salah satunya itu ada yang bernama hukum getaran ya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas secara lebih rinci itu apa itu hukum getaran gitu ya, supaya nanti kita bisa ikut-ikutan berhasil gitu ya. Kira-kira itu. Jadi hukum getaran itu law of vibrasi ya. Hukum getaran atau law of vibrasi itu dikenal dengan hukum vibrasi. Itu jadi gini ya. eh, Perlu Sarah atau sahabat rasa hidup ketahui bahwa segala satu di alam semesta ini merupakan energi ya. Jadi baik itu benda mati maupun benda hidup ya, energi. Jadi kita ini manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian benda-benda mati di sekeliling kita ya, angin, udara, matahari dan segalanya itu merupakan energi ya. Merupakan energi. Dan perlu Sarah ketahui bahwa energi itu selalu bergerak ya, energi selalu bergerak ya. Bergerak terus atau bergetar kemudian berpindah-pindah, nah dalam suatu gerakan yang melingkar. Nah, jadi bergerak dan berpindah dalam suatu gerakan melingkar gitu, seperti itu ya. Nah, prinsip ini tuh hampir sama dengan, atau lebih tepatnya sama dengan pelajaran fisika ya pada saat kita sekolah ya. Jadi pada saat kita sekolah kita dapat pelajaran fisika, di situ kan kita mempelajari tentang getaran-getaran di situ. Nah, di situ juga dikatakan itu bahwa eh, getaran-getaran atau prinsip getaran yang melingkar ini berlaku juga untuk tidak hanya pelajaran fisika tapi juga pelajaran metafisika. Jadi yang saya maksudkan metafisika di sini pikiran kita ya. Pikiran kita, perasaan kita, keyakinan kita di dunia ini kita mau apa, baik itu maunya negatif maupun maunya positif, itu akan menimbulkan getaran-getaran energi yang kalau bisa dilihat dengan mata batin itu bentuknya adalah lingkaran ya. Jadi, nah sebagai contoh nyata itu bahwa energi itu bergerak melingkar, misalnya mungkin Sarah pernah belajar tentang benda-benda langit ya, bahwa seperti apa bumi ya, bahwa peredaran bumi dan planet-planet lain-lain, Merkurius, Jupiter dan lain-lain itu dia bergerak mengelilingi matahari ya. Perhatikan, jadi planet-planet yang jumlahnya dulu 9 ya, sekarang katanya ternyata hanya 8. Jadi Pluto tidak termasuk, itu bergerak mengelilingi matahari. Jadi dia bergerak melingkar ya. Kemudian bulan juga beredar mengelilingi bumi, itu juga bergerak melingkar. Dan masing-masing planet ya, bumi dan planet-planet lain beserta bulan-bulan itu juga berrotasi. Jadi berrotasi itu berputar ya, berputar terhadap dirinya sendiri. Jadi mirip-mirip panggal ya. Kalau misalnya Sarah pernah main panggal, itu kan panggal dimutar-mutar sendiri tuh ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia berrotasi terhadap dirinya sendiri, planet dan bulan ya. Nah, demikian juga dengan materi-materi yang ada di alam semesta ini, energi yang ada di alam semesta. Semua materi itu, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan itu memiliki frekuensi atau getaran sendiri ya. Nah, pikiran dan tindakan kita itu juga terhadap sekeliling itu juga menimbulkan getaran ya, menimbulkan getaran atau frekuensi, dan ini sifatnya eh, tertentu gitu ya. Nah, kemudian tindakan kita itu akan berselaras atau bersinergi atau beresonansi dengan apapun ya yang frekuensinya sama dengan frekuensi kita. Perhatikan, tindakan kita ya, perbuatan kita yang berasal dari pikiran kita itu akan beresonansi atau berselaras atau bersinergi dengan apapun yang ada di sekeliling kita, asal frekuensinya sama dengan kita. Jadi pemikiran kita ini akan terhubung atau terkoneksi dengan alam semesta. Jadi ibaratnya suka menarik kesukaan gitu kan, positif bertemu dengan positif, negatif bertemu dengan negatif gitu kan. Nah, getaran-getaran pikiran kita itu juga akan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Jadi apa aja lingkungan di sekitar kita ya, orang, hewan, benda mati, benda hidup, atau ruang yang kelihatannya kosong ya gitu. Jadi kalau kita melewati sesuatu itu sepertinya kosong, padahal itu sebenarnya ada yang menghuni gitu, cuman kita tidak bisa melihat. Itu juga berpengaruh ya terhadap tindakan-tindakan kita. Nah, semua ini itu akan berbalik, akan mempengaruhi kita gitu. Jadi saya pernah bahas hukum tuai tabur ya. Jadi
apa yang kita tanam itulah nanti yang akan kita hasilkan gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan terhadap lingkungan kita pada akhirnya nanti oleh alam semesta itu akan dikembalikan kepada si eh, pemilik energi itu, yaitu diri kita sendiri gitu ya. Seperti itu, baik itu positif maupun negatif gitu ya. Jadi kalau kita pengen hasilnya baik ya rajin-rajin berbuat atau berpikir baik ya, supaya sekeliling kita juga ikut berbuat baik kepada kita gitu kan. Kalau kita berpikir bahwa di dunia ini banyak orang jahat ya kita akan selalu dengan bertemu orang jahat. Kalau kita berpikir bahwa di dunia ini eh, penuh dengan kebaikan, kita akan menemukan hal-hal baik gitu ya, orang baik, kemudian nasib baik gitu kan, seperti itu ya. Orang-orang yang cantik dan ganteng gitu ya, seperti itu. Oke, jadi perasaan kita sekarang ini menentukan getaran kita gitu kan. Pikiran positif itu akan menghasilkan kondisi atau suatu keadaan yang positif ya, sebaliknya pikiran negatif ya akan membuat kondisi juga negatif gitu kan. Nah, berbicara dengan getaran mungkin supaya lebih gampang atau lebih simpel saya akan terangkan dalam suatu seperti ini ya. Jadi getaran perasaan ya. Jadi getaran perasaan kita itu mirip seperti garis bilangan. Kalau Sarah dulu waktu SD mungkin pernah belajar garis bilangan ya. SD, SMP, SMA kita pernah. Jadi garis bilangan itu terdiri dari ini ya. Ada angka 0, kemudian angka di sebelah kiri itu ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kemudian angka di sebelah kanannya itu ada plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya. Jadi pada dasarnya garis bilangan itu dibagi 3 ya. Angka negatif ya, kemudian angka 0, kemudian angka positif ya. Jadi bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, itu garis bilangan. Nah, mirip dengan getaran perasaan kita. Jadi getaran perasaan kita mirip dengan garis bilangan. Jadi seperti ini ya. Bilangan negatif itu bisa kita anggap suatu getaran yang negatif atau getaran rendah. Nah, contoh getaran-getaran rendah. Nah, misalnya perasaan-perasaan yang negatif apa? Miskin, sakit, iri dengki ya. Kemudian dendam ya. Terus minder, nggak pede, kemudian kita sedih ya, kemudian sakit hati, rezeki kita seret atau perasaan malas itu merupakan getaran-getaran rendah. Ibarat bilangan itu bilangan negatif ya. Dan ini akan kalau ini kita piara terus-menerus kita bisa dibilang akan suatu saat akan gagal ya, gagal dalam menempuh kehidupan ini gitu kan, karena apa? Vibrasinya rendah. Sebaliknya getaran-getaran tinggi itu perasaan-perasaan atau bilangan positif itu seperti misalnya perasaan positif ya, merasa kaya gitu, merasa sehat ya, kemudian kita ikhlas atau ridho terhadap sesuatu di sekeliling kita gitu kan. Jadi tidak iri dengki tapi ikhlas atau ridho terhadap sesuatu yang di sekeliling kita, kemudian kita percaya diri, riang gembira, legowo terhadap sesuatu kan, tidak sakit hati gitu kan, terus memaafkan sesuatu, jadi tidak dendam tapi memaafkan. Nah, itu merupakan getaran positif dan ini ibarat garis bilangan itu bilangan positif. Dan kalau kita sering melakukan hal ini itu kita akan menuju ke suksesan atau vibrasi tinggi gitu kan. Nah, setiap kita Sarah tentu ingin supaya hidupnya itu sukses ya. Jadi gimana caranya hidup sukses itu pernah saya bahas seperti itu, tapi di sini lebih fokus lagi. Jadi sebenarnya gampang kalau kalau kita hubungan dengan hukum getaran, law of vibrasi. Jadi untuk sukses dalam hidup itu mudah ya, kita cukup dengan naikkan vibrasi seperti tadi ya. Jadi misalnya kita berada pada vibrasi rendah gitu, ya udah kan kegagalan ya. Kita langsung pindahkan ke mode vibrasi tinggi atau ya, supaya hidup sukses gitu kan. Nah, tentunya dengan latihan, tidak langsung kita kepengen sukses langsung berhasil gitu. Kita harus latihan. Nah, latihannya bagaimana? Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara menaikkan vibrasi diri. Nah, bagaimana cara menaikkan vibrasi diri? Itu ada banyak hal, tapi di sini biar Sarah nggak bingung gitu kan, dengan permasalahan hidup saya buat ringkas menjadi 4 ya. 4. Nah, tapi 4 itu simple ya, singkat, mudah, tepat, jelas gitu kan. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur atau selalu bersyukur terhadap kondisi apapun di sekeliling kita gitu kan. Kita susah senang, banyak uang, sedikit uang gitu kan, punya piutang ataupun punya utang, itu kita harus bersyukur gitu kan. Mungkin Sarah bertanya-tanya, gimana caranya kalau kita dalam kondisi senang bersyukur oke, tapi dalam kondisi misalnya kita kesusahan kok bersyukur, ini kayaknya susah ya gitu. Nah, caranya gitu kan, bahwa kita yakin bahwa dalam pada saat kita terpuruk itu bos itu dengan kita sabar, kemudian tawakal, berserah diri kepada sang pencipta gitu kan, dan sambil kita berusaha untuk menaikkan vibrasi diri dengan menuju itu move on gitu ya, menuju ke kebangkitan sukses itu.
nanti kita akan pelan tapi pasti bisa menuju kesuksesan itu ya, menuju kesuksesan itu ya. Jadi kuncinya adalah selalu bersyukur apapun kondisi kita gitu kan. Misalnya kalau uang kita sedikit, alhamdulillah uang saya sedikit, jadi kalaupun misalnya hilang itu nggak banyak-banyak gitu kan. Kalau uang banyak, alhamdulillah uang kita banyak, jadi saya bisa sedekah sebanyak mungkin gitu kan. Kalau uang misalnya nasi kita apa, kalau misalnya kita punya makanan banyak, alhamdulillah punya makanan banyak, jadi nanti saya bisa sedekahkan kepada kaum fakir miskin. Kalaupun misalnya kita nasi kita atau makanan kita sedikit ya, alhamdulillah nasi kita sedikit, sehingga kalau nanti pada saat saya kenyang itu sedikit yang saya buang, sehingga mubazirin juga sedikit atau tidak ada. Jadi kuncinya adalah positive thinking gitu kan, selalu bersyukur, positive thinking terhadap apapun yang terjadi di lingkungan kita, seperti itu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian yang berikutnya, yang kedua itu memikirkan hal-hal yang kita miliki. Jadi jangan memikirkan hal yang tidak kita miliki. Sekarang kalau kita mikirin yang kita nggak punya ini, nggak punya itu, ujung-ujungnya pas sakit hati kan, gondok, kesal gitu kan. Jadi apa ya, selalu berkeluh kesah, dan itu akan berada pada vibrasi rendah gitu kan. Jadi kalau kita bagaimana caranya? Ya, kita harus berada dalam vibrasi tinggi dengan cara memikirkan hal-hal yang kita miliki, jangan yang tidak kita miliki. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki hal yang kita apa? Kalau kita sudah memikirkan hal yang kita miliki, nah hal yang kita miliki itu sayangi gitu kan. Jadi misalnya apa, anak, istri gitu kan, kemudian rumah, mobil ya kan, benda-benda di sekitar kita itu harus kita sayangi gitu, dan kita harus syukuri karena kita memiliki hal itu, dan gunakan hal itu untuk menebar kebaikan gitu kan, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita punya istri gitu kan, nah itu datanglah ke tempat keluarga si istri untuk bersilaturahmi gitu kan. Jadi apa, menyambung silaturahmi. Eh, kalau kita punya suami ya datang ke tempat keluarga suami berapa supaya silaturahmi gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau kita punya mobil, gunakan untuk hal baik gitu kan. Misalnya mengantar teman yang dalam perjalanan jauh gitu kan, seperti itu ya. Jadi intinya gunakan benda-benda itu untuk menebar kebaikan, bukan untuk menebar kejahatan gitu ya. Itu nggak bagus ya. Itu akan menaikkan vibrasi diri kita menuju kesuksesan gitu kan. Eh, Perlahan tapi pasti tanpa kita sadari. Nah, kemudian eh, bagaimana caranya kita menggunakan hal-hal yang kita miliki untuk menebar kebaikan. Misalnya kita rajin sedekah. Kalau kita punya uang ya, kalau kita punya uang, kita rajin sedekah. Nah, tapi sebenarnya banyak orang di sini salah sangka bahwa sedekah itu hanya bisa dilakukan dengan uang. Padahal kata Rasul, senyum itu sedekah gitu kan. Memberi makan hewan, terutama kucing ya, itu juga sedekah kan. Kan kalau makan kucing kan nggak seberapa ya. Kalau kita makanan orang mungkin 10.000, 20.000, tapi kalau kucing itu kasih aja yang 5.000-an itu udah kenyang kucingnya gitu kan. Jadi lebih sedikit uang kita keluarkan, tapi pahalanya sama seperti kita sedekah kepada fakir miskin gitu ya. Jadi kita harus rajin sedekah. Kenapa? Karena orang yang pelit itu getarannya rendah gitu kan. Getaran rendah ya identik dengan kegagalan gitu ya. Kita bayangkan kalau kita berada bersama orang yang pelit gitu kan, jadi dia ngobrol panjang lebar gitu kan, makan enak tapi nggak bagi-bagi, kan kita gahar gondok itu, pelit amat ini orang gitu kan. Bang dia curhat ya, bukan curhat. Biasanya kalau orang yang vibrasinya rendah itu kita gerah gitu kan. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang berderma, dia datang padahal dia belum tentu ngasih duit ya, belum tentu ngasih makanan, tapi kita udah senang gitu. Kenapa? Karena dia sering berbagi. Jadi kita tentu belum dikasih, kita udah nyaman, asiknya ada dia gitu. Jadi kita udah kepikiran wah nanti bakal dikasih, padahal belum tentu gitu kan. Karena kan siapa tahu dia datang pada saat tanggal tua, jadi belum ada rezeki gitu. Tapi kita udah pede, udah nyaman dengan dia karena kan dia orangnya sering derma. Jadi ketika sekali dua kali dia tidak berderma, kita akan memaklumi gitu kan. Seperti itu ya. Tapi sebaliknya kalau dia pelit seumur hidup, tiba-tiba kita suatu saat dia derma, kita pasti negatif thinking. Wah, dia habis nyolong nih gitu, makanya bagi-bagi gitu kan. Jadi negatif thinking gitu. Padahal dia pada saat itu mungkin lagi kepengen berbagi gitu, tapi karena dia biasa pelit, jadi begitu dia berbuat baik kita udah curiga, wah nih hasilnya nyolong nih gitu kan, segala macam, kita udah negatif thinking ya, seperti itu. Atau lu sebar personal lo gitu kan biar banyak temen gitu, pokoknya negatif thinking mulu ya. Jadi mulai dari sekarang rajin-rajin sedekah supaya terhindar dari pelit, karena orang pelit getaran rendah, itu menuju kegagalan hidup gitu. Kemudian rajin membantu sesama. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa sedekah itu tidak hanya dengan uang, tapi bisa dengan senyum, dengan tenaga ya, dengan pikiran kita gitu kan, membantu sesama. Misalnya
kita punya temen yang dapat pengen dapat ponten bagus nih, ulangan jeblok gitu kan, tapi dia nggak tahu caranya. Nah, kita bantu kalau kita misalnya punya ilmunya gitu kan, misalnya pelajaran MTK misalnya kan susah gitu, kita bantu kan, kita kasih tahu caranya, tapi jangan langsung jawabannya, kita kasih tahu cara ngerjakan supaya dia paham gitu. Jadi kita bantu dengan ilmu kita kan, ya, ilmu MTK kita gitu. Jadi tidak harus dengan uang, tapi dengan ilmu kita. Bisa juga dengan tenaga kita gitu kan, misalnya dia pengen bangun bangun rumah mungkin kekurangan orang, ya sekali dua kali kita bantu gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, tanpa harus misalnya dikasih apa misalnya bayaran. Nah, kalaupun ternyata dia nggak enak terus kita dikasih bayar, anggaplah itu bonus seperti itu ya. Tapi lakukan dengan pertama ikhlas karena pengen membantu gitu. Seperti itu. Jadi kemudian yang hal-hal lain lagi yang tidak perlu dengan harta itu rajin melakukan hal-hal positif. Jadi bersosialisasi dengan lingkungan ya. Jadi misalnya ada kerja bakti gitu kan. Misalnya kan saya tuh dulu sebelum saya dapat pencerahan itu paling malas kalau kerja bakti, tapi setelah saya dapat pencerahan, setelah mempelajari hukum alam semesta, saya baru sadar bahwa ini perlu dimiliki gitu supaya kita bisa menuju kesuksesan hidup ya. Jadi dengan cara bersosialisasi diri pada lingkungan, misalnya kalau diajak kerja bakti gitu kan, ikut gitu ya misalnya. Jadi saya mulai melakukan hal itu ya supaya bisa bersilaturahmi dengan sekelilingnya gitu kan, walaupun pada saat kita kerja bakti mungkin banyak duduknya gitu kan ketimbang kerjanya gitu kan, karena kita belum terbiasa. Tapi dengan kita hadir aja itu pasti Pak RT senang ya, wah ini orang rajin gitu kan, ketimbang nggak pernah datang. Jadi rajin bersosialisasi. Kemudian kalau ada acara apapun gitu, misalnya kerja bakti terus ada acara gotong royong membuat sesuatu ya, kita datang aja gitu kan. Nah, syukur-syukur ikut bekerja gitu kan, seperti itu. Jadi lakukan hal positif, bersosialisasi dengan lingkungan gitu kan, seperti itu akan menaikkan vibrasi kita gitu ya, sehingga kita ya banyak teman, banyak disenangi gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya itu adalah relaksasi. Jadi di sini relaksasi itu dengan cara yoga, bisa dengan cara yoga, dengan cara meditasi. Kalau orang Muslim itu dengan cara berzikir ya, dan biasanya zikir di sepertiga malam. Nah, zikir di sepertiga malam mungkin Sarah yang sering melakukan sholat tahajud paham gitu. Jadi zikir sepertiga malam salah satunya dengan sholat tahajud ya gitu kan. Minimal 2 rakaat, syukur-syukur lebih gitu kan. Makin banyak rakaatnya makin bagus gitu kan. Nah, setelah bersolat tahajud kemudian dengan jangan lupa disertai, kalau sudah biasa ini akan paham. Jadi puji-pujian terhadap Sang Pencipta. Kemudian kita baru selesai itu barulah kita minta gitu, mau minta apa gitu kan pasti akan dikasih ya. Jadi Tuhan itu tidak tega itu, atau Tuhan malu kalau ada seorang hamba yang dia melakukan ibadah dengan khusyuk kemudian meminta itu tidak dikasih, itu Tuhan malu. Jadi asal kita beribadah dengan tekun, rajin dan ikhlas dan yakin bahwa kita pasti akan dikabulkan permintaan kita, itu Tuhan malu kalau tidak mengabulkan. Jadi dengan cara itu tadi zikir di sepertiga malam, oke? Dan kalau dihubungkan dengan tadi getaran perasaan saya bilang yang identik dengan garis bilangan, maka relaksasi ini berada pada angka 0. Jadi kalau tadi bilangan negatif atau getaran rendah itu jadi perasaan miskin, sakit hati, iri dengki dan sebagainya, itu vibrasi rendah. Kalau vibrasi tinggi tadi perasaan positif, jadi kaya, sehat, ikhlas, ridho dan segala macam, itu vibrasi tinggi dan identik dengan kesuksesan ya. Nah, sedangkan yang berada di tengah-tengahnya itu 0. Jadi di sini relaksasi ya. Relaksasi itu berada pada angka 0 atau netral gitu kan, energi netral itu. Energi netral ini diperlukan bagi sahabat rasa hidup yang misalnya belum terbiasa melakukan suatu relaksasi. Jadi misalnya kita berada dalam posisi vibrasi rendah, kita pengen ke vibrasi tinggi ya gitu. Nah, itu kalau belum terbiasa itu bisa dilakukan dengan relaksasi ya. Jadi dengan cara tadi yoga, meditasi atau zikir ya, karena dia berada pada angka 0. Tapi kalau kita sudah sering relaksasi, maka ketika kita terpuruk ya, misalnya kita punya perusahaan ya, tiba-tiba karena kita difitnah kita bangkrut gitu. Tapi kalau kita sering relaksasi itu kita akan lebih mudah untuk menuju kebangkitan atau lebih mudah untuk move on ya, dan supaya kita kembali menuju sukses. Jadi dengan membangun jaringan bisnis, menghubungi relasi-relasi kita, terus dengan relasi itu kita adakan kerjasama sehingga nanti kita kembali memiliki perusahaan dan kembali sukses gitu. Jadi cepat bangkit gitu, cepat move on kalau kita sering relaksasi gitu, atau ya seperti itu ya.
Tapi kalau kita belum terbiasa ya relaksasi dulu ya. Jadi supaya nggak kaget gitu ya. Relaksasi. Nah, setelah relaksasi, nah barulah dari titik nol itu kita menuju ke bilang positif atau menuju ke vibrasi tinggi. Itu lebih gampang ya. Tentunya dengan latihan yang nggak bisa sekali baca, sekali ngikutin channel ini terus langsung berhasil, itu tidak. Tentu dilakukan dengan latihan yang rutin ya, jadi yang kontinu ya gitu ya, seperti itu. Jadi lakukan secara konsisten. Nah maka ini saya vibrasi kita akan tinggi atau kita akan lebih mudah menuju kesuksesan baik di dunia maupun akhirat, seperti itu. Nah yang keempat ini itu bergaya hidup sehat. Nah bergaya hidup sehat ini kalau diterangkan itu secara panjang lebar itu nanti akan saya buat dalam satu episode tersendiri gitu. Tapi secara garis besar bergaya hidup sehat itu adalah melakukan hal-hal yang membuat badan kita sehat lahir batin ya, sehat secara fisik maupun metafisika gitu. Tadi dengan cara itu, dengan cara bersyukur tadi itu membuat tubuh kita juga sehat gitu ya. Kemudian rajin-rajin sedekah dan segala macam. Kemudian kita yang gaya hidup secara fisik apa? Misalnya banyak minum air putih. Ternyata menurut penelitian dengan kita banyak minum air putih maka toksik dalam tubuh kita akan keluar ya. Dengan kita racun-racun dalam tubuh kita keluar, kita akan sehat dan ini akan menimbulkan vibrasi yang tinggi gitu ya, karena kita menjadi sehat seperti itu. Dan kalau kita nanti sering-sering sehat, sering-sering berada pada vibrasi tinggi, maka hal-hal yang identik dengan vibrasi tinggi akan ikut kepada kita. Jadi kita misalnya sering sehat, nanti otomatis kita akan menjadi mudah menjadi kaya raya baik secara lahir maupun batin gitu. Terus kita akan mudah untuk ikhlas terhadap suatu hal yang terjadi kepada diri kita, baik itu kesenangan maupun musibah, itu akan selalu ikhlas ya, tanpa ada dendam gitu, tanpa sakit hati gitu kan, seperti itu. Itulah contoh bergaya hidup sehat. Kemudian apalagi yang secara fisik rajin ya, rajin berjalan kaki gitu kan. Seperti Rasul itu rajin ke jalan kaki kemana-mana. Jadi misalnya ke masjid mengunjungi sahabat gitu, atau misalnya dalam melakukan tausiah, Rasul sering berjalan kaki, bukan karena dia miskin nggak punya kendaraan. Rasul itu banyak ya, ada unta, ada kuda dan macam-macam, tapi beliau sering berjalan kaki supaya sehat, seperti itu ya. Nah itu contoh bergaya hidup sehat secara ringkas. Nanti pada episode mendatang akan saya bahas secara khusus supaya lebih paham gitu kan. Jadi pada episode kali ini kita membahas vibrasi tinggi dengan cara metafisika. Pada episode berikutnya meraih kesuksesan hidup atau meraih vibrasi tinggi dengan cara fisika, yaitu tadi bergaya hidup sehat. Nah gitu kan. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pada episode kali ini Sarah mudah memahami gitu ya, topik yang mungkin untuk beberapa orang nih termasuk topik yang berat, tapi seperti biasa segala sesuatu yang ada di luar rasa hidup ketika masuk dalam rasa hidup itu menjadi mudah dipahami gitu kan, menjadi simple, singkat, mudah, padat, tepat dan jelas gitu ya. Jadi mudah dipahami, tidak bertele-tele gitu kan. Dan yang pasti bermanfaat gitu. Karena kalau gampang tapi tidak bermanfaat buat apa? Jadi yang paling penting adalah bermanfaat gitu. Mudah-mudahan ini akan memotivasi untuk Sarah yang berada dalam keterpurukan supaya cepat-cepat move on dan berada dalam kesuksesan atau vibrasi tinggi. Tentunya dengan cara latihan ya. Latihan sesering mungkin gitu kan. Jangan cuman sekali dua kali terus putus asa gitu kan, ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri itu juga vibrasi negatif, hati-hati ya, seperti itu ya. Oke, demikian mudah-mudahan pada episode kali ini sangat bermanfaat untuk Sarah yang berada dalam kondisi terpuruk supaya segera bangkit dan move on gitu, menuju kesuksesan gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau menurut Sarah episode kali ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman gitu kan. Kalau menurut Sarah ada yang kurang-kurang, silakan kirim di kolom komentar. Tentunya disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data Sarah dapat informasi lebih dulu ketimbang yang lain. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih bertenaga, yang lebih berenergi dan lebih menimbulkan vibrasi tinggi gitu kan, supaya kita termotivasi untuk hidup sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.